akhlak yang tercela, yang buruk. Kalau sebelumnya kita sudah membahas akhlak-akhlak terpuji, sekarang bagian kedua dari bab ke-14 ini adalah akhlak-akhlak tercela, dan ini banyak ya, banyak. Insya Allah tidak kita bahas semua ya, karena sebagian sudah kita bahas di kajian kitab yang lain. Nah, beberapa poin mungkin bisa kita kasih penekanan dan kita beri perhatian lebih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Minha al-kadhib. Di antara akhlak tercela itu adalah al-kadhib, bohong, dusta. Dan ini dosa yang paling banyak juga menyebabkan ya orang bisa tergelincir ke dalam api neraka karena lidah. Ya, salah satu dosa lidah adalah berdusta. Ibnu Majah telah mengeluarkan di dalam sunan beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama huma ithnatani, sesungguhnya dia hanya adalah dua hal, yakni innamal kitab was sunnah, sungguhnya alkitab dan as-sunnah, alladzani waqa'at taklif bihima, yang keduanya itu ada taklif dengan alkitab dan as-sunnah, yakni kewajiban-kewajiban itu dibebankan oleh Allah lewat alkitab maupun as-sunnah ya. Bihima isnatani, dengan dua ini la salisa ma'ahuma, tidak ada yang ketiga. Kalau ijma'us sahabah itu merujuknya kepada alkitab maupun as-sunnah. Begitu juga ijtihad merujuknya kepada alkitab maupun as-sunnah. Keduanya itu adalah al-kalam wal hadyu, perkataan dan al-hadyu, petunjuk. Fa ahsanul kalami kalamullah, maka sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Jadi kalau lidah difungsikan, maka yang paling bagus ya berbicara kita adalah membaca kalamullah. Wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai siratuhu wa tariqatuhu, yakni sirah beliau dan tariqah atau jalan yang beliau lalui. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian, ingat jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baharu. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha, karena sesungguhnya seburuk-buruk perkara itu adalah muhdatsat, yang diada-adakan, yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baharu itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah ini adalah dhalalah, sesat. Ini hadisnya cukup panjang, ini mungkin kita bahas sedikit dulu karena ini sering jadi persengketaan. Iya. Persengketaan di kalangan kaum muslimin. Yang kemarin beberapa waktu lalu ada sebuah acara, orang mau buka acara dengan membaca bismillah, dikatakan bid'ah. Karena Rasul tidak ada mengawalinya dengan membaca Fatihah, riwayat itu tidak ada. Enggak, salah satunya pakai cuplikan hadis ini dengan banyak redaksi yang lain. Dan sebetulnya kalau kita lihat kenapa bisa berbeda begitu ya, perbedaan itu sejak dulu sebetulnya. Kita ulas sedikit supaya kita tahu bahwasanya mestinya ada perbedaan itu tidak usah diperuncing. Pertama itu adalah kata kullu di sini ya, yang jadi problem. Kullu, setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Kalau kullunya ini dimaknai menyeluruh, maka jadi rusak semua. Ya, kullu di sini maknanya adalah maudhu'u kullin. Kata Imam Ibnul Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, tema kullu itu maknanya adalah al-ihatatu bil jami', yakni meliputi keseluruhan. Seluruh. Jadi kalau dikatakan kullu itu maknanya semua atau seluruhnya, itu betul-betul saja karena memang makna kullu itu begitu. Wa qad tusta'malu fi ma'nal ba'dhi. Tetapi kadang-kadang kullu ini digunakan untuk makna sebagian. Jadi tidak bisa pakai logika. Kalau dalam matematik ada kuantor universal. Kalau berarti semua ya, semua itu berarti tidak ada yang terkecuali. Itu dalam logika matematik. Tetapi dalam bahasa Arab dikatakan kullu itu artinya semua, tapi tidak semua. Bisa semua, bisa jadi
sebagian. Dalam bahasa ya kadang juga begitu, disebut keseluruhan tapi maksudnya sebagian. Jadi dua makna ini ada di dalam kata kullu ini. Yang jadi masalah adalah ketika memaknai ini kedua-duanya dikatakan untuk keseluruhan. Yang paling sering dibahas ini kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kullunya di sini lil jami, memahaminya ada sebagian begitu. Sementara sebagian ulama memahami kullu di sini adalah lil ba'di, untuk menyatakan sebagian. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Sebaliknya nanti di sini kullu yang pertama, bagi yang mengatakan kullu di sini kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kullu yang pertama ini tidak dikatakan semua. Semua yang baru itu kan bid'ah. Nah, yang mengatakan semua bid'ah sesat itu tidak semua yang baru itu bid'ah. Sehingga kullu di sini maknanya lil ba'di, ini lil jami. Yang mengatakan ini lil ba'di, yang pertama berarti lil jami. Jadi dua-duanya itu di satu sisi mengatakan kullu untuk sebagian, ya. Yang kedua itu untuk keseluruhan. Yang satu pihak mengatakan kullu yang pertama untuk keseluruhan, sementara kullu yang kedua untuk sebagian. Nah, sebetulnya sederhananya begitu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tidak aneh kalau katakan kullu itu untuk sebagian. Saya contohkan di sini di surah Al-Kahfi. Ini perkataan dari yang Nabi Khidir kalau dalam hadis ya. Tapi di Al-Quran tidak disebut namanya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal, yakni kapal perahu yang telah dilubangi oleh apa yang Nabi Musa mau belajar kepadanya, yakni Khidir itu adalah milik dari orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin memberi cacat kepadanya. Jadi kata wa kana wara'ahum malikun, dan adalah wara'ahum di sini, makanya dalam bahasa Arab wara'a itu artinya di belakang, tapi maknanya juga bisa di depan. Seperti wara'ahum malikun di sini. Wara'ahum malikun artinya di depan mereka ada raja. Sebagian ahli tafsir memang di belakang, yakni tempat kembalinya kapal. Nah, ada raja ya'khudzu kulla safinatin ghasba. Yang raja itu mengambil semua kapal dengan cara ghasab. Kata kulla safinah, semua kapal, ini maknanya adalah sebagian, yakni kapal yang jelek, yang baik. Jadi di sini katakan raja ini ya'khudzu kulla safinatin, merampas semua kapal. Tapi maksud kulla di sini adalah sebagian, yakni yang bagus saja. Karena itulah maka Khidir mencacati kapal yang dia naiki itu, supaya apa? Tidak diambil oleh si raja yang suka merampas kapal. Jadi dalam bahasa Arab itu kullu maknanya sebagian, itu ya banyak contohnya. Nah, karena inilah maka kita bisa lihat perkataan Imam An-Nawawi misalnya di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Redaksi kata Nabi, ya, sabda Rasul, setiap bid'ah itu sesat. Itu kata beliau hadza amun makhsusun. Ini adalah lafaz umum tapi dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan ini adalah kebanyakan bid'ah itu sesat, tapi tidak semua begitu. Tetapi yang pertama tadi, kullu yang pertama oleh Imam An-Nawawi berarti yang kullu ini lil jami', untuk keseluruhan. Segala sesuatu itu yang baru bid'ah, tetapi tidak semua bid'ah sesat. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat berarti di sini mengatakan tidak semua yang baru itu bid'ah. Jadi begitu inti perbedaannya itu. Nah, ini seperti yang pertama itu berpandangan bahwasanya bid'ah itu adalah ya setiap yang baru ya. Al bid'ah ala kulli haditsin lam yujad fil kitabi was sunnah. Bid'ah itu berarti yang kullu muhdasah tadi, semua yang baru yang tidak ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sawa'un akana fil ibadat amil adat, baik ada di dalam ibadah atau di dalam adat. Wa sawa'un akana mazmuman am ghairu mazmum, baik itu tercela atau tidak tercela. Ini ulama-ulama yang mengatakan begitu siapa? Imam Asy-Syafi'i, ulama besar.
Dan juga pengikut beliau Sultanul Ulama Al-Izzu bin Abdissalam, ulama besar yang membagi bid'ah ini ada wajib, haram, mandub, makruh, mubah dan sebagainya. Kemudian Imam An-Nawawi tadi, kemudian Imam Abu Syamah dari kalangan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki juga ada Imam Al-Qarafi, Imam Az-Zarqani, dari kalangan mazhab Hanafi ada Imam Ibnu Abidin, dari Hambali ada Imam Ibnul Jauzi, juga dari mazhab Zahiri yakni Imam Ibnu Hazm. Jadi ini bukan pendapat yang ecek-ecek yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, itu ada. Kemudian yang kedua, ini juga bukan pendapat orang sembarangan yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, ya. Tapi yang dibatasinya tidak semua yang baru itu bid'ah. Jadi definisinya begitu. Siapa mereka ini? Yakni Imam Malik, ya, Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syatibi, Imam At-Turtusi. Kemudian dari kalangan Hanafi ada Imam Asy-Syumunni, ada Imam Al-Aini. Dan juga dari mazhab Syafi'i juga ada Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari kalangan Hanabilah ada Imam Ibnu Rajab dan Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ini seputar pandangan bid'ah itu apakah semua sesat atau ada yang hasanah atau enggak. Jadi beda pendapat. Cuma nanti ketika bicara satu realitas, ya, baik itu terkait ibadah apa tidak, baik ulama jenis apa yang berpandangan pertama atau yang kedua ini bisa jadi sama saja pandangannya, tidak kemudian sembarangan, ya, karena tidak ada secara tekstual langsung dikatakan bid'ah, tidak begitu. Ulama-ulama yang mengatakan semua bid'ah sesat pun ulama yang ini tidak sembarangan juga. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan mudah-mudahan tidak jadi ribut lah gara-gara ini. Kemudian lanjutan hadis tadi, ala la yatulanna alaikumul amad, ya, ingatlah, ya, janganlah kalian itu berpanjang angan-angan. Fatak suwa qulubukum, kemudian dengan itu menjadi keras hati kalian. Ala innama huwa atin qarib, ingatlah bahwasanya apa yang pasti datang itu adalah dekat. Jadi sesuatu kalau yang pasti akan datang itu dekat. Makanya kiamat itu dikatakan dekat. Ajal kita itu dekat karena sesuatu yang pasti. Wa innamal ba'idu ma laisa bi'atin, sungguhnya yang jauh itu adalah apa yang enggak akan datang. Ala innamas syaqiyyu man syaqiya fi batni ummi, ingatlah, ya, bahwasanya yang celaka itu adalah orang yang memang dinyatakan celaka di dalam perut ibunya. Jadi ada ilmu Allah itu sudah ditulis sejak seseorang di dalam perut. Ini sudah kita bahas di kajian Arba'in, ya, maksudnya ilmu Allah itu ya enggak akan meleset. Kemudian wasaidu man wu'idha bi ghairi, sementara orang yang bahagia, orang yang beruntung itu adalah orang yang dia bisa mendapatkan pelajaran dari orang yang lain, diberi pelajaran dengan orang yang lain. Jadi tidak mesti kita itu harus terjerumus ke dalam kesalahan untuk merasakan kesalahan itu. Cukup kita belajar dari kesalahan orang lain, jangan kita turutin. Cukup kita belajar dari kesuksesan orang lain untuk kita turutin. Begitu. Jadi belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain. Tidak usah kita, ini pengalaman sendiri adalah guru yang paling baik. Tidak harus begitu. Ini orang bahagia begitu. Ala inna qitalal mu'mini kufrun. Ingatlah bahwasanya membunuh seorang mukmin itu adalah kekufuran. Maknanya apa? Ya, wa qitaluhu minal a'malil kufriyah allati la tukhraju minal millah. Membunuh orang mukmin itu termasuk perbuatan kufur tetapi tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Jadi ini untuk menyatakan besarnya dosa membunuh. Wasibabuhu fusuq, mencacinya itu adalah kefasikan. Jadi dosa itu mencela seorang mukmin itu dosa. Apalagi mukmin yang kita lihat zahirnya soleh. Kemudian sudah kita bahas tentang suudzon, ya. Bismillah. Kemudian pesan Rasulullah, wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menyatru saudaranya lebih dari 3 hari. Menyatru itu tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Salam tidak dijawab, mentahjir, tidak halal. Ala wa iyyakum wal kadzib, ingatlah,
Jauhilah oleh kalian al-kadzib, dusta. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Fa innal kadziba la yasluhu bil jiddi wala bil hazl. Sesungguhnya dusta itu tidak boleh, ya, tidak benar dengan serius, tidak pula untuk jokes, apa itu, ngeprank dan sebagainya. Dusta tidak boleh, serius maupun tidak serius, dusta tidak boleh. Rasulullah itu kadang bercanda juga, tetapi tidak ada dustanya. Jadi kalau dusta jangan bercanda. Wala ya'idur rajulu sabiyahu tsumma la yafilahu. Janganlah seorang lelaki memberikan janji. Nah, ini nanti ku beri ini kalau sudah bisa begini kepada anaknya, ya. Tsumma la yafilahu. Kemudian dia tidak penuhi janji itu. Coba bayangkan ini urusan orang tua ke anak. 1, 2 anak, ya, dikasih janji. Nanti bapak belikan sepeda, nanti bapak belikan ini, kalau bisa hafal 1 juz, bapak kasih ini misalnya. Bentar ya. Wa innal kadziba, ini apa tadi? Ada yang nelpon ini, tidak tahu kalau sedang siaran. Dan tadi orang tua itu jangan menjanjikan kepada anaknya sesuatu dan tidak dipenuhin, ya. Apalagi kalau menjanjikan kepada anaknya orang banyak, ya, rakyat dijanjikan sesuatu tidak dikasih. Itu yang tadi disinggung oleh Bang Faiz tadi. Ini musim-musimnya, jadi ini penting bagi caleg ataupun calon kepala daerah dan sebagainya. Kalau kira-kira tidak sanggup itu tidak usah ngomong, tidak usah janji. Ini kepada anak saja tidak boleh, tidak boleh. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan fajir, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, ya. Sementara perbuatan fajir, ya, itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Wa innahu yuqalu lis-shadiq shadaqa wa barra. Dan sesungguhnya dikatakan kepada orang yang benar, ya, maka apa? Dia telah benar dan telah berbuat baik. Wa yuqalu lil kadzib kadzaba wa fajara. Orang yang dusta nanti dikatakan ini pendusta, dia berdusta dan berbuat dosa. Ala wa innal abda yakdzibu hatta yuktaba indallah azza wa jalla kadzaban. Ingatlah, sesungguhnya seorang hamba itu terbiasa berdusta hingga nanti ditulis oleh Allah di sisinya sebagai kadzab, ya, pendusta, pembohong. Ini sikap yang tidak layak bagi seorang muslim, berdusta ini. Apalagi seorang muslim yang mengemban risalah Islam. Dusta serius maupun dusta dalam bercanda jangan. Meskipun kita mungkin hidup di tengah-tengah masyarakat yang biasa berdusta, tidak usah kita ikut-ikutan. Ada orang berdusta ini dapat jabatan itu, masyarakat mentolerir. Itu bukan alasan kita untuk ikut-ikutan. Dan terkait dengan dusta ini ada 2 hal, ya. Yang pertama itu adalah at-tauriyah wal ma'arid.